Demikian firman-Ku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Camkanlah itu. Saya pakai bahasa Alkitab, tanamkan dalam benak, hati, dan pikiranmu. Perhatikan ya, hati-hati dengan semua ini. Roh kepahitan, roh kekecewaan, jangan lama-lama dengan semuanya itu. Dan roh putus asa, sakit hati, mengasihani diri sendiri. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama, apa kabar semuanya? Ada yang pulang kerja, ada yang pulang sekolah, ada yang tetap di rumah dari tadi. Tapi apapun acara tadi, inilah saatnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan saya percaya Roh Kudus pasti mau berbicara kepada setiap kita. Dan Ia ingin menjamah segala keperluan Anda. Firman-Mu seperti pedang yang bermata dua, begitu tajamnya, begitu runcingnya, bisa memisahkan sumsum dari sendi, dan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Firman-Mu yang memberi kami hikmat untuk tahu ketika Kau berbicara, atau ketika Tuhan tidak berbicara kepada kami. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan, jalan kami tidak remang-remang. Perjelas ya Tuhan di dalam akal budi kami, dan di dalam hati. I silence the enemy. Aku bungkam setiap musuh yang membisikkan yang tidak-tidak ke telinga setiap orang, terutama setiap anak-anak Tuhan yang belum dewasa iman, yang masih kanak-kanak rohani, dan mereka yang belum peka untuk bisa membedakan suara Tuhan dan mana yang bukan. Kami berdoa minta ya Tuhan satu karunia, membeda-bedakan roh mulai berfungsi dan juga terimpartasi. Beri kepada hamba-Mu kemampuan untuk bisa membahas perkara-perkara bahkan sedalam yang ada di dalam alam rohani yang tidak kelihatan. Bantu hamba-Mu Tuhan, beri kejelasan, sembunyikan di balik salib-Mu selalu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Minggu yang lalu, saya sempat terjaga di pukul 3 pagi subuh, disuruh Roh Kudus untuk mendoakan jemaat GMS, dan tentunya juga keluarga Saat Teduh Bersama. Lalu tiba-tiba muncul kata ini, diabolos. Itu adalah kata Yunani kuno yang ada dalam Alkitab yang artinya pendakwa atau pemfitnah umat Allah. Tentunya itu adalah setan. Kita nggak tahu yang dimaksudkan di sini itu adalah Lucifer sendiri atau salah satu daripada malaikat-malaikat jatuh atau segerombolan malaikat-malaikat jatuh itu. Kita nggak usah tahu. Yang penting kita harus mengerti operandi atau cara mereka beroperasi. Dan saya mulai mendoakan dan menjagai jemaat agar jemaat jangan jatuh di dalam jerat. Jangan kena tipu muslihat. Karena mereka sangat licik sekali dan banyak jenderal-jenderal iman pun akan bergelimpangan jatuh karena tidak bisa membedakan ini suara mereka atau suara setan. Nah nanti saya akan jelaskan. Dan diabolos ini atau sang pendakwa, sang pemfitnah pikiran itu suka menyemburkan roh kepahitan, roh kekecewaan, dan juga suka menghasut atau membisikkan suara putus asa. Bahkan sesuatu yang sifatnya kedengarannya baik ternyata nggak benar. Nanti kita akan tentunya bahas cerita dari Tuhan Yesus dan Petrus. Tapi sebelumnya catat dulu ayat ini, judulnya kalahkan hasutan iblis dalam pikiran. Itu adalah tema besar kita sekarang, Matius 16 ayat 21-24 kita akan buka. Saya percaya pelajaran hari ini tentang peperangan rohani akan berguna karena nanti ya beberapa orang tidak jadi secara rohani tewas. Saya yakin Tuhan itu penuh dengan hikmat dan Dia ingin menyelamatkan kita karena setan selalu ingin kita keluar jalur dan terpental dari hadirat Allah. Kalau bisa keluar sekalian dari tudung Yesus. Dan tidak ada cara yang lebih ampuh selain benih-benih discouragement atau perasaan down, perasaan putus asa, dan juga dengan lewat feeling kita.
Kalau perasaan kita sudah tercampur aduk ketika kita galau, disitulah hidup kita mulai kacau balau. Dan hati-hati dengan yang saya sebut tadi ini, jenis hasutan setan dalam pikiran inilah permulaan dari segala gangguan mental yang bisa terjadi. Yang namanya hari ini kesehatan mental itu tidak bisa tidak, itu harus berfondasi firman. Kalau enggak pasti kalah. Karena roh-roh jahat itu sudah hidup jauh lebih lama dari manusia. Dan kalau kita bisa kalahkan mereka, satu-satunya jalan bukan dengan nikmat manusia, tapi dengan firman Allah. Belajar dari Yesus Kristus, anak Allah loh. Dia melebihi kita. Tapi ketika dicobai di padang gurun, 3 ronde kan totalnya. Setiap ronde Yesus tidak menjawab, aku rasa begini, aku rasa begitu. Tidak, dia menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sang firman, Yesus itu firman. Sang firman aja pakai firman. Nah kita darah dan daging Adam dan Hawa ini kok nggak pakai firman. Sang firman itu pakai firman. Apalagi kita. Dan setan juga bisa pakai firman kan? Bukankah ada tertulis, kalau kamu sekarang jatuhkan dirimu, kamu akan ditopang oleh malaikat sehingga tidak terantuk kakimu. Tidak akan terantuk kakimu dengan batu. Tapi Yesus berkata, ada tertulis pula, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan lupa, ya, bahwa firman itu pelita bagi kaki kita. Dan ketika setan bisa menekuk, membengkokkan firman-firman tertentu keluar dari konteksnya untuk agendanya untuk menjatuhkanmu, kita langsung tahu, kita langsung bisa mengenali ini bukan pemakaian firman yang benar. Ini roh-roh jahat yang mencoba menyarankan sesuatu yang beda. Saya berdoa dalam nama Yesus ke depan ini tidak ada satupun di antara Anda yang akan terseret ke bawah. Kita belajar sekarang dari cerita tentang percakapan Yesus dengan Petrus, yaitu di Matius 16 ayat 21-24 saya baca dulu. Ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, dan Yesus akan ajarkan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 21, ya, Yesus tidak disuruh, tidak dipaksa. Dia beritahu kepada para murid-muridnya pewahyuan baru saat itu. Dia memberikan heads up, ya bahasa Inggrisnya, atau memberikan kepada mereka terlebih dahulu sebuah preview. Nanti apa yang akan terjadi kepada sang guru. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Yesus menyampaikan itu sebagai kehendak Bapaknya. Itu adalah kehendak Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tidak sedang curhat. Yesus tidak meminta pembelaan murid-muridnya. Yesus hanya memberitahukan, kalian perlu tahu ini, sebentar lagi aku akan menderita demi dosa dunia. Jadi ada sebuah pewahyuan. Detik pewahyuan itu baru dicurahkan, baru saja diimpartasikan, langsung mau dicuri sama iblis. Kita harus tahu dulu hakikat setan atau sifat. Setan itu adalah bapak segala dusta. Jadi dia punya senjata yang paling ampuh dan paling mempan adalah tipu muslihat dalam perasaan. Atau suatu ide lain, meskipun kedengarannya baik, tetapi hal itu tidak sesuai dengan firman Allah atau hal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Setan itu selalu main di arena netral. Kalau dia datang sebagai ular,
Sekarang semua orang udah trauma, Adam dan Hawa jatuh karenanya. Pasti dia ditengking langsung sebelum sampai masuk ke dalam. Tapi sekarang dia berada di area-area yang biasanya kita lengah dan kurang waspada. Di area-area yang lumrah menurut pikiran manusia. Coba saya kasih dulu background latar belakangnya. Setan itu bisa pakai apa saja, tetapi yang pasti dia selalu akan cari keuntungan dan mendapat kesempatan dalam kesempitan terhadap orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang belum dewasa rohani, dan anak-anak Tuhan yang tidak mengerti firman, anak-anak Tuhan yang hatinya itu belum sepenuhnya berserah dan juga tidak mengenal baik Bapanya di sorga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saya baca ini ya, terkejut loh. Berani sekali Petrus itu. Ada ayatnya, siapa berani jadi penasihat Tuhan? Allah tidak punya penasihat siapa-siapa. Ini bukan lagi penasihat. Dia menegur. Orang kalau menegur seseorang kan berarti dia benar. Yang ditegur kan salah. Petrus itu menarik Yesus ke samping. Dari mana tuh keberanian kalau dia nggak yakin dulu, dia merasa bahwa apa yang hendak dia katakan kepada sang guru itu dari Roh Kudus. Jadi saya akan tunjukkan bahwa ternyata nanti itu bukan ide Petrus karena diekspos sama Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Enyala iblis," itu Tuhan tidak panggil muridnya itu dengan Tuhan tidak juluki muridnya itu setan. Yesus tidak berkata "enyala iblis" itu kepada Petrus, tapi melalui Petrus. Kepada siapa? Kepada yang ada di balik Petrus. Itu tipisnya luar biasa. Itu mesin MRI pun CT scan tidak bisa mendeteksi. Itu hanya Tuhan yang bisa melihat dan firman yang bisa membedah. Hanya pedang bermata dua yang bisa membedakan sumsum dan sendi. Yang bisa membedakan antara roh dan jiwa. Hanya firman Tuhanlah yang bisa mengekspos itu. Yesus tidak berkata kepada Petrus ketika dia berkata, "Enyala iblis." Tapi Yesus mengekspos, melucuti pikiran Petrus dan ditunjukkan oleh Yesus sumber sesungguhnya itu siapa. Kalau Anda baca ayat 22-23 tadi, mana setannya? Nggak kelihatan kan? Dia bahkan tidak bersuara, dia pakai suara Petrus. Sedangkan Petrus tidak kesurupan. Tapi Petrus tertipu. Dia tertipu. Nggak ada ceritanya setelah itu Petrus manifestasi seperti orang Gerasa itu yang dirasuk oleh legion. Lalu banting-banting seperti orang yang ayan, anak yang ayan itu dibanting ke dalam api. Waktu kelihatan Yesus langsung muntah-muntah, langsung kejang-kejang. Nggak ada. Dia bolos itu hati-hati karena dia menyatu. Dan dia dengan pikiranmu dan dia bisa seolah-olah menyerupai suara Roh Kudus di dalam diri seorang Petrus. Kalau Petrus nggak yakin dulu bahwa yang dia dapat itu dari Tuhan, dia nggak akan berani tegur Yesus. Mana setannya? Kalau Anda lihat ayat 22-23 atau seluruh perikop ini, mana iblisnya? Nggak muncul tuh. Nggak ada wujudnya, tidak ada suara. Kenapa Yesus berkata, "Enyala iblis"? Karena Yesus tahu sumbernya. Sebenarnya tengkingan Yesus itu bukan hanya templakan untuk Petrus, tapi Yesus sedang menyelamatkan Petrus. Juga kalau Anda baca ayat 22-23, Petrus tidak membantah. Nah untungnya gitu. Kalau Petrus membantah, lalu dia tersinggung, ditegur dia ngamuk, lalu dia ngambek, lalu dia habis itu ancam, atau kalau setelah itu dia bilang, "Ya sudah kalau begini-begini aku tinggalkan Yesus." Enggak. Untungnya Petrus itu mudah diajar. Karena kalau Petrus sampai membela diri yang dia nggak sadari, dia berarti jadi pengacaranya setan. Karena setan ini licik. Hasutan dalam pikiran itu begitu susah terdeteksi. Sampai-sampai Petrus sempat percaya bahwa dia benar dan dia berani tegur sang kebenaran, yaitu Yesus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Sorry ya guru, kau salah kali ini. Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kalau Anda baca ayat 22, kalau saya digitukan oleh murid saya akan happy loh.
Berarti dia care banget sama saya. Petrus jatuh korban. Yesus nggak akan jatuh korban, dia anak Allah. Sekalipun yang diucapkan oleh diabolos itu adalah yang manis-manis. Manusia itu kan gitu, kalau dipuji nggak diuji. Kalau dia dapat pujian sudah pasti itu benar. Tapi kritikan selalu bela diri dulu, benar nggak benar ngomong nanti. Kalau dia cukup rendah hati, nanti 2 hari kemudian dia berkata, atau keesokan hari berkata, iya ya, aku harus minta maaf sama orang itu. Tapi kalau pujian, ditelan mentah-mentah. Harusnya kalau jadi Yesus, kita jadi Yesus, senang lah. No, guru, no. Guru tidak akan alami itu, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Mana ada orang ingin dapat celaka, disalibkan itu suatu aniaya. Petrus berkata, enggak. Enggak akan ada musibah atas Anda. Hal ini sekali-kali enggak akan menimpamu. Tapi Yesus berpaling, tidak basa-basi. Dan berkata kepada Petrus, Anyah iblis. Saya tunjukkan di sini ya, berarti salah satu, ini bukan poin nanti yang jadi rangkuman, tapi ini juga satu poin dalam pesan. Diabolos ini, yang namanya pendakwa dan pemfitnah umat Tuhan, suaranya itu bisa menyerupai suara Roh Kudus. Tapi dari mana kita tahu kalau itu bukan suara Tuhan? Kita lihat ya. Kita lihat kata-kata Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, betul? Langsung ketara sumbernya, langsung ketahuan, ya, you're busted, ada ketahuan. Engkau, coba dengar ini, suatu batu sandungan. Apapun yang dari setan, pasti jadi batu sandungan untuk dirimu dan untuk orang lain. Ya, pasti. Misalnya, saya marah sama satu orang. Bukannya saya menanggulangi amarah itu dengan cara yang benar, bukannya saya salurkan amarah itu dengan cara yang berkenan pada Tuhan, salurkan ke tempat yang tepat maksudnya, bukan ke barisan sakit hati. Tapi kalau saya kepahitan, ya ini bahasa saya ya, carilah orang-orang yang punya spirit kemanisan. Tapi enggak biasanya. Kepahitan kita cari yang kepahitan. Lalu terjadi pembenaran kan, karena kita kumpul sama golongan kita. Lalu setelah kita bicara segalanya pakai nama Tuhan, bisa jadi loh ya, ini dalam konteks pelayanan, langsung seperti diteguhkan, iya kan. Tapi kan itu semua tidak sesuai dengan buah roh. Kalau kita mau tahu itu Roh Kudus atau bukan, gampang. Dari 9 catatan buah roh di Galatia 5:22, nggak usah dibuka. Yang 6 terakhir itu bicara tentang perbuatan kan. Kebaikan, kemurahan, penguasaan diri dan sebagainya. 3 buah pertama itu adalah perasaan. Kalau Anda dan saya mau tahu perasaan itu dari Tuhan atau bukan, bahkan pikiran itu dari Tuhan atau bukan, gampang. Apakah itu dapat dieja KASIH, kasih. Kasih Tuhan memulihkan. Apakah itu ujungnya kelihatan hasil akhirnya itu bakalan memulihkan atau justru memecahkan? Lalu sukacita, itu juara 2, runner up-nya buah itu, buah kasih, itu sukacita. Apakah kita punya hidup akan justru keluar dari depresi, keluar dari rasa benci, keluar dari kesel, keluar dari rasa nggak terima, keluar dari rasa amarah? Iya ya. Kok aku ngomong sama orang ini, dia juga nggak yes man, nggak iyain semua perasaan saya, tidak setuju dengan segala sesuatu. Tapi dia tuntun saya sampai saya itu bisa bebas dari perasaan negatif ini. Dan saya mendapatkan perspektif atau paradigma yang baru, yang beda. Dan semua itu ternyata firman Tuhan dihidupkan dalam diri saya. Tadi yang dominan perasaan. Sukacitaku kembali alias pulih atau bertambah. Apakah mendatangkan damai sejahtera enggak? Kita jadi lebih tenang. Kita jadi lebih berserah pada Tuhan. Dan kita jadi lebih dekat sama Tuhan. Ada perasaan srek. Sekali lagi ya, perasaan srek atau nggak srek itu pun bisa misleading loh ya, kalau tanpa firman. Karena manusia punya perasaan itu tidak sempurna. Dan kadang-kadang bisa jadi menjerumuskan kita ke sesuatu yang
nggak baik. Padahal kita kira jalan itu lurus, ternyata ujungnya maut. Tapi kalau kita gandeng firman, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, nggak mungkin tersesat jalan hidup kita. Tapi kalau kita sudah libatkan firman, pasti ada perasaan srek di hati. Srek itu apa ya? Jaga-jaga kalau di sini ada orang Malaysia yang menyaksikan dari Malaysia. Srek itu ada perasaan teguh di hati, ada perasaan seperti konfirmasi, ada perasaan konfirmasi di dalam hati. Enya iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Tetapi sebaliknya, kalau kita seperti konteks tadi, kalau saya kasih satu ilustrasi contoh, misalnya mungkin di dalam konteks pelayanan gereja, atau dalam hubungan relasi kerja. Kalau segala sesuatu yang terkesan seperti suara hati kita, atau suara Roh Kudus bahkan, itu ujungnya lawan katanya kasih. Lawan katanya sukacita. Lawan katanya damai sejahtera. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Karena itu membingungkan, menjatuhkan, meruntuhkan, mencemari, memecah belah. Dan itu menjauhkan satu orang dengan yang lainnya, menjauhkan seseorang dari Tuhan. Engkau suatu batu sandungan, bahasa Inggrisnya, this is how you tell if it is not from the Holy Spirit. Beginilah caranya kita tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Enyahlah iblis. Lalu Yesus memberikan satu alasan. You are a stumbling block, engkau batu sandungan. Bagiku engkau batu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan hanya bisa menyerupai suara Tuhan, itu bahaya. Tapi sangat-sangat licik sekali bisa menyerupai suara hati kita. Misalnya, kita tuh mungkin di dalam namanya hidup bersama ya pasti manusia menajamkan manusia. Ya. Misalnya kita ngalami gesekan di dunia kerja, di tempat kerja kita. Lalu habis itu kita merasa nggak fair, nggak adil. Kenapa kok kolega saya itu diperlakukan lebih baik? Ya. Kenapa kok dia itu dipromosi dulu, padahal saya itu lebih lama. Ya. Lalu tiba-tiba ketika kita lagi merenung, makanya itu hati-hati kalau kita tuh ngelamun, lewatlah setan. Ada suara, tapi kita nggak tahu itu suaranya dia. Kita kira itu suara hati. Kamu tuh kasihan. Iya ya, aku tuh kasihan. Nggak adil bosmu. Nggak adil bosku. Kenapa kamu diam aja? Protes. Atau sudahlah, kalau begini nggak usah sungguh-sungguh. Ngapain kerja sungguh-sungguh? Nggak pernah sama sekali dipuji. Ngapain saya kerja sungguh-sungguh? Saya nggak pernah dapat pahala, nggak pernah dapat imbalannya. Bukannya Tuhan janji sama kamu untuk dipromosi. Aku kecewa sama Tuhan, Tuhan tidak pernah tepat janji. Life is not fair, hidup tidak fair. Hidupku itu memang paling malang sekali. Kamu orang paling kasihan di dunia. Aku ini kasihan sekali. Berdialog. Kita nggak tahu dia bicara. Dan kita kira itu suara kita, itu perasaan kita. Aku orang paling kasihan. Kalau gini aku quit aja. Udah aku quit, aku berhenti. Padahal di sisi satu lagi kita sudah diajari bahwa Tuhan tidak pernah memberkati quitter. Orang yang mudah menyerah. Aku quit, udah aku keluar. Lalu habis itu kita kira itu suara kita kan. Tapi seperti di sini mulai berbuih. Beriak-riak itu sampai di leher kita di sini tuh. Seperti naik turun perasaan kita itu sampai bahkan secara fisik pun di leher kita itu seperti ada cairan naik turun seperti rasa. Dan disitulah kita kira kita sedang bergumul dengan perasaan kita sendiri. Selama sumbernya tidak terekspos, sebelum kau menyadari Anda tidak akan bisa kalahkan setan ini. Sebelum Anda kira itu adalah suaramu, itu bukan suara roh jahat. Anda tidak bisa tengking dia. Karena Anda tidak tahu kalau itu dia, itu adalah roh-roh jahat tersebut. Malah justru nanti kalau dikonfrontasi oleh seorang kakak rohani misalnya, kamu tidak boleh mikir gitu loh. Kamu jangan mikir gitu. Mengasihani diri sendiri itu, ya, itu akan membuatmu jatuh. Itu akan membuatmu depresi.
Itu kan membuat kamu jadi putus asa, jadi kecewa. Nanti kamu jadi orang kepahitan loh. Marah kita. Kamu soalnya nggak ngerti. Kamu tidak paham apa yang aku alami. Ya kamu enak. Kamu punya pekerjaan yang mapan. Segala sesuatu serba dicukupi. Enak aja kamu bunyi. Tapi kamu sama sekali tidak bisa menyelami apa yang aku alami. Tanpa kau sadari, Anda sedang jadi pengacaranya diabolos itu. Dia bersembunyi di balik dirimu. Di balik perasaan Anda. Dia bersembunyi. Sehingga dia tidak pernah terekspos penuh. Dan Anda membela suaranya. Dan kita membela hasutan setan itu dalam pikiran kita. Ketika kita jadi defensif, kita jadi pengacara si jahat. Dan tidak bisa terusir, bahkan tidak sempat terusik itu roh-roh jahatnya. Harus hati-hati. Ada misalnya seorang yang jatuh, hamba Tuhan yang jatuh. Tiba-tiba pikiran aja berbunyi, dia aja bisa jatuh, ngapain aku sungguh-sungguh? Enak kan, lebih baik aku begini, suatu hari ya seperti ini, lagi gampang lantar. Nanti ujung-ujungnya biar saya tinggal diampuni Tuhan gitu aja. Itu setan loh. Kayaknya itu pikiran kita. Tapi seperti ada yang menunjuk. Kamu lihat kan dia jatuh kan? Buat apa kamu sungguh-sungguh? Untuk apa kamu sungguh-sungguh? Biasa-biasa aja jadi orang. Iya ya. Dia jatuh. Buat apa saya sungguh-sungguh? Diulang gitu loh. Terjadi dialog. Karena itu jangan berdialog dengan pikiranmu. Karena ternyata tidak ada setannya di cerita ini. Suaranya pun tidak ada. Itu semua suara Petrus. Nggak ada setannya, hanya Petrus. Tapi Tuhan berkata, hanyalah iblis. Aku tahu kamu di balik Petrus. Kamulah biangnya di belakang ini semuanya. Petrus hanyalah wayangnya. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan, tidak ditulis. Melainkan apa yang dipikirkan setan. No, lebih bahaya melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata, ayat 24, kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 24 itu yang perlu digarisbawahi adalah kata, lalu Yesus berkata, gantikan pikiran setan itu langsung dengan firman Tuhan. Yesus berkata langsung. Ayat 24 ini adalah pikiran pengganti. Yesus mengekspos setannya, lalu cabut pikiran setan dari Petrus, lalu Yesus gantikan dengan firman. Demikian firman-Ku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Camkanlah itu. Saya pakai bahasa Alkitab, tanamkan dalam benak, hati, dan pikiranmu. Perhatikan ya, hati-hati dengan semua ini. Roh kepahitan, roh kekecewaan, jangan lama-lama dengan semuanya itu. Dan roh putus asa, sakit hati, mengasihani diri sendiri. Bisa macam-macam. Mari kita sekarang lihat 3 poin yang saya akan bagikan ini. Anda catat, bukan hanya sebagai rangkuman, tapi sebagai langkah praktisnya. 1, kalahkan hasutan iblis dalam pikiran. Cara yang pertama, akui bahwa pikiran negatif itu dari setan. Anda harus mengakuinya. Sadar ini bukan dari aku. Get out, keluar. Sebelum maling itu langsung di center, dikasih terang yang wattnya tinggi, maka kita tidak akan menyadari bahwa selama ini kita kecolongan dari dalam. Toko kita kenapa kok terus merugi? Akui bahwa pikiran negatif itu dari setan. Jangan di-entertain. Bisa jadi Anda memang kita buka celah, saya ngerti. Bukan berarti kita nggak ada andilnya. Tetapi jangan pernah kita itu kira semua pikiran negatif itu dari kita. Roh jahat itu lewat. Kita tangking itu dalam nama Yesus. 2, bahwa pikiran gelap itu keterang yang benar. Kenapa saya tulis keterang yang benar? Hanya karena Anda buka itu atau bawa ke tempat yang terbuka. Tapi kalau ke alamat yang salah, ya sama saja. Seperti yang saya katakan tadi dalam ilustrasi. Orang yang sakit hati kumpulnya sama orang kepahitan. Nah itu memang dibawa ke tempat yang terang. Maksudnya bukan disimpan dalam diri kita, tapi kita cerita. Intinya kita bawa perasaan kita dan pikiran kita itu ke tempat terbuka. Tapi kalau ke alamat yang salah,
toksik lagi, bukan besi menajamkan besi, tapi manusia menjatuhkan manusia. Bawalah keterang yang benar. Yesus, karena Petrus hari itu ya, membuka diri kepada Yesus. Kalau Petrus hari itu membuka diri kepada Farisi, lain cerita lagi. Bawalah keterang yang benar. Lawanlah dengan roh yang berlawanan, the opposite spirit. Kalau Anda lagi pahit, cari yang manis. Anda lagi benci, cari kasih. Anda lagi putus asa, cari iman. Anda putus asa, ada orang putus asa, cari di internet. Ketemu cara-cara untuk melukai diri, apalagi mengakhiri. Waduh, itu benar-benar mau coba keluar dari mulut buaya, ketemu mulut singa. Anda harus cari domba, cari gembala yang benar, gembala domba. Dan bawa pikiran gelap itu ke terang yang benar. 3, gantikan pikiran yang salah itu dengan firman. Ya. Andai kata yang Anda tengking itu bukan setan, ya nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya. Nggak pernah nama Yesus itu sia-sia, bukan? Sekalipun kita berkata, nyala kau iblis, ternyata itu pikiran kita sendiri, gimana? Efek doa itu. Nggak apa-apa, nama Yesus tetap berdampak atas dirimu. Itu membuat kita jadi radikal melawan pikiran itu. Tapi jangan-jangan, sebagian dari pikiran yang selama ini Anda gumulkan, itu bukan dari dirimu. Itu roh-roh jahat sedang menyerbumu. Dia bolos sedang beraksi, yaitu pemfitnah kepikiran Anda, hasutan-hasutan, pendakwa-pendakwa, daripada setan itu yang sedang mencoba membuatmu percaya pikiran yang salah dan perasaan-perasaan yang salah pula. Tunggu berapa minggu dari sekarang, ya nanti ke depan lah, nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya menjaga pikiran itu secara positif. Tapi sekarang saya tunjukkan dulu hati-hati dengan yang negatif. Tuhan Yesus memberkatimu, semoga Anda tidak jatuh mangsa, karena setan selalu mencari yang lengah. Apa yang saya sampaikan ini, hanya Tuhan yang tahu bagaimana ini akan melindungimu dari keputusan yang salah. Dan keputusan bodoh dari semua tindakan-tindakan yang akan merugikan dirimu dan orang lain. Saya berdoa supaya Anda kuat, dan Anda bisa menang dalam peperangan rohani Anda, dan Anda bisa menolong orang lain yang lemah pula. Jadilah berkat, sebab hidupmu itu dipilih oleh Tuhan. Kalahkan hasutan iblis di dalam pikiran Anda. Dan isi pikiranmu dengan firman Tuhan mulai hari ini. Pembaharuan akal budi, baharui akal budimu dengan firman Tuhan. Sebab kalau akal budimu penuh dengan firman Tuhan, banyak berkat dan hikmat yang akan Tuhan nyatakan di dalam jalan hidupmu. God bless you, Jesus loves you. Saya mau bacakan dulu kesaksian, dan kesaksian dari Anda ke Anda, dari keluarga Saat Teduh Bersama. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Saya percaya iblis akan kalah di dalam hidup Anda ketika Anda dengar kesaksian ini, akan timbul iman. Talita Pasya. Saya dari GMS Karawaci. Saya ingin membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya sepanjang tahun 2025. Di pertengahan tahun 2025, saya sedang mencari pekerjaan, namun belum juga mendapatkan hasil. Saat itu saya sempat kecewa dan bergumul dengan Tuhan, namun di tengah kekecewaan tersebut, saya memilih untuk kembali datang kepada Tuhan dan memutuskan untuk fokus sepenuhnya kepadanya. Saya mendengarkan Saat Teduh Bersama 24 September 2024 dengan judul Fokus pada Tuhan. Firman tersebut sangat menegur hati saya. Di akhir doa, Pastor Philip mendoakan agar Tuhan membukakan pintu-pintu pekerjaan yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti tidak disengaja. Namun sesungguhnya sudah dirancangkan oleh Allah. Saat itu saya menangis dan mengimani doa tersebut sebagai janji Tuhan untuk saya. Puji Tuhan, pada tanggal 8 Oktober, saya mendapatkan panggilan kerja dan diterima bekerja. Awalnya saya hanya masuk sebagai karyawan kontrak untuk menggantikan karyawan yang sedang hamil. Namun di luar dugaan, karyawan tersebut memutuskan untuk resign. Puji Tuhan, saat ini saya sedang dalam proses pengangkatan menjadi karyawan tetap. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan mengetahui tiap kebutuhan saya dan Ia bekerja tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Makasih Pastor Philip dan seluruh tim serta pekerja GMS. Ini kuncinya menurut saya di kesaksian ke-1 ini ya. Saya kasih sedikit komentar saya. Sempat kecewa, bahkan kecewa dan bergumul dengan Tuhan, kecewa dengan kehidupan. Tapi akhirnya di tengah kecewaan itu memilih untuk kembali datang kepada Tuhan. Itu kuncinya. Jangan larut-larut dalam roh kekecewaan, bahaya. Ini dari Nita. Saya sudah hampir 10 tahun menikah dan belum dikaruniai anak.
Saya tinggal di Bogor dan orang tua di Surabaya Tandes. 26 Oktober mengikuti ibadah perdana bersama Pastor Philip di GMS Surabaya Pusat Utara. Pastor berkata, kalau Tuhan sudah janji, dia on the way memberikan. Saat itu ada altar call dan saya ditumpang tangan dan berdoa tentang keturunan. 11 Januari kemarin ibadah di GMS Surabaya Barat dan kembali berdoa tentang itu. Pada 12 Januari pagi, saya ingin mengikuti Breakfast with God, tapi akhirnya saya ibadah online. Saya mengikuti ibadah sampai selesai khotbah. Saya pergi untuk mencoba test pack karena sudah telat 4 hari. Lalu saya tinggal test packnya karena menunggu hasil beberapa menit kemudian. Ada sesi di mana Pastor Philip mengajak kita sujud berdoa. Dan saya sujud menangis berdoa pada Tuhan. Setelah amin dan selesai ibadah, puji Tuhan betapa saya terkejut, saya garis 2 dan hamil. Tuhan itu baik. Wow, 10 tahun. Akhirnya dikaruniai. Selamat ya. So happy with you. So happy for you. Dari Santi Widi Hasti. Pada tahun 2019 saya mulai menjauh dari Tuhan. Saat itu posisi karir saya sedang sangat baik dan saya merasa sukses karena kekuatan saya sendiri. Pada tahun 2021 saya bahkan memutuskan untuk menganut agama lain. Namun seiring berjalannya waktu, hidup saya mulai mengalami kemunduran. Karir saya menurun hingga akhirnya saya harus berhenti bekerja. Saya juga didiagnosis menderita kanker, mengalami kecemasan yang tinggi dan jatuh dalam depresi. Pada tahun 2025 saya mulai kembali mendengarkan khotbah Pastor Philip serta lagu-lagu pujian melalui streaming YouTube. Dari situlah Tuhan mulai memulihkan hidup saya. Saya mengalami mujizat kesembuhan dan muncul kerinduan yang besar untuk kembali beribadah di GMS. Pada bulan November 2025 saya dibaptis dan pada saat yang sama saya menerima serta merasakan baptisan Roh Kudus. Hari ini saya sungguh merasakan kasih Tuhan yang nyata. Saya seperti jatuh cinta kembali kepada Yesus setiap hari. Melalui CG, iman saya terus bertumbuh. Pada Desember 2025, Tuhan juga buka pintu pekerjaan bagi saya dan mempercayakan posisi jabatan yang baik. Sekarang saya tahu Tuhan itu setia. Bahkan ketika kita menjauh, Dia tetap setia menunggu kita kembali kepadanya. Makasih dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Oh, kalimat ini saya suka. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Respon apa yang paling tepat kalau setelah kita dengar kesaksian seperti ini? Yaitu memuji Tuhan. Ada siap memuji Tuhan? Mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika Tuhan bertata di atas pujian, sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan. Haleluya. Saya merasa dalam roh saya tiba-tiba dibuat peka saat ini. Tapi gimana saya bisa menjelaskan kepada Anda? Saya mendengar seperti desang-desing, bisingnya suara-suara yang ada di dalam benak Anda. Sebagian ada juga suara yang berkata, oh rumahku pasti akan disita. Ada seseorang yang hari-hari ini renungkan itu terus. Dan pikiran ini sangat torturing atau sangat menyiksa Anda. Memang bisnis Anda sedang goyang, tapi suara itu terus mengintimidasi. Anda tidak tahu dari mana asalnya. Anda kira itu dari kekhawatiran Anda sendiri. Rumahku pasti akan disita, ludes habis. No, in Jesus' name. Bangkit lawan. Tuhan pasti akan menolong menjelang pagi, katakan itu. Ada juga di antara Anda, saya tadi dengar pada waktu kita nyembah itu, ada juga si dia bolos pemfitnah ini mendakwa pasanganmu. Anda mungkin merasa itu seperti perasaan Anda sendiri atau pikiran Anda. Ah, istriku ini begini. Padahal itu ada yang membisikkan atau menghasut pikiranmu. Tengking itu dalam nama Yesus berkata, katakan, istriku tidak begitu. Dalam nama Yesus. Dan aku patahkan pikiran ini di dalam semua perkataan di dalam pikiran saya. Atau sebaliknya terhadap suaminya. Sudah ada semacam satu stigma yang diciptakan oleh setan. Dia begini, dia begitu. Sehingga Anda susah mencintai atau susah dekat. Sehingga selalu kesalahpahaman. Patahkan itu. Ada pula yang aku ini memang lahir gay. Aku memang begini. Patahkan dalam nama Yesus. Anda memang seorang Kristen yang bergumul dengan godaan-godaan tertentu. Yang sedang bergumul dan melawan perasaan-perasaan tertentu. Tapi jangan percaya kata-kata iblis. Anda adalah. Siapa Anda? Adalah sesuai firman Allah. Anda dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Katakan dalam nama Yesus. Aku pasti akan menang atas pencobaan ini.
Karena tidak ada pencobaan lebih besar daripada kekuatanku. Tuhan yang akan menolongku menjelang pagi. Saya minta semua Anda, kalau ada kata-kata tertentu, saya minta Anda lucuti setan. Di medan tempurmu, ingat pikiran Anda dalam medan tempur Anda setiap hari. Tuliskan di dalam kolom komentar. Tuliskan renounce ya, bahasa Inggrisnya. Renounce evil thoughts in you. Renounce itu artinya putuskan dengan cara diakui di hadapan Tuhan. Putuskan dan patahkan, sedot bisanya, keluarkan dari benakmu, dari perasaanmu. Tuliskan ini, aku patahkan pikiran ini. Begitu aja, aku patahkan dalam nama Yesus pikiran ... ini. Patahkan di dalam nama Yesus, kita hancurkan semuanya itu. Amin. Saya dengar tadi, paling jelas yang pertama, rumahku akan disita sebentar lagi. No, in Jesus name, tidak. Tuhan akan menolongmu. Keluarga Saat Teduh, Allah akan membantumu menjelang pagi. Ulurkan tangan ke depan, kita akan doakan dan patahkan semua pikiran-pikiran yang salah itu. Dan semua intimidasi, semua fitnah, semua dakwah. Dalam nama Yesus, iblis kau enyah, pergi di dalam nama Yesus. Ora mahatakaya shananana matekiana. Yenanana matakarana mataya syukananana. Semua suara yang akan mengerdilkan, semua suara yang membatalkan berkat, semua suara yang mencoba untuk merampok, merampas, mencuri, membunuh, membinasakan rencana Allah dalam kehidupan umat percaya. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Get out. Keluar dari pikiran orang-orang itu. Keluar dari hati mereka. Keluar dari perasaan mereka. Dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang bisa memerintah. Hanya firman yang boleh masuk dan memerintah di sana. Dalam nama Yesus. Makasih untuk kemenangan yang kau beri Tuhan. Kami menerimanya dengan iman. Biar sekarang yang masih terus dilawat Tuhan. Biarkan Roh Kudus teruskan. Jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Atas tubuh jiwa rohmu. Bebas, merdeka. Penuh kemenangan dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.